Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem periodik unsur. Mudah-mudahan materi ini dapat Ananda pahami dengan baik. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perkembangan tabel periodik. Yang pertama, perkembangan tabel periodik unsur-unsur yaitu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya, di mana tiap kelompok beranggotakan 3 unsur yang disebut dengan triad yang dikemukakan oleh Dobereiner. Di dalam triad, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Ini yang disebut dengan triad. Baik, yang kedua adalah hukum oktav dari Néolans ya. Nah, sebelum kita lanjutkan hukum oktav dari Néolans ini, perlu Ananda ketahui bahwa tujuan dari pengelompokan unsur-unsur ini adalah tidak lain untuk mempermudah mempelajari unsur-unsur yang begitu banyak ya. Nah, kita lihat untuk hukum oktav dari Néolans ini atau dikemukakan oleh Néolans bahwa unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi sifat unsur dari ke-8 mirip dengan sifat unsur ke-1, di mana terjadi pengulangan sifat unsur ke-8. Maka ini disebut dengan hukum oktav. Kemudian pengelompokan selanjutnya disebut dengan sistem periodik pendek yang dikemukakan oleh Mendeleev. Dua ahli kimia, Lothar Meyer dengan Mendeleev, berusaha mengelompokkan unsur berdasarkan pada prinsip daripada Néolans. Ya, Lothar Meyer mengutamakan pengelompokan ini berdasarkan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian pengelompokan unsur-unsur yang berikutnya adalah sistem periodik modern. Ini dikemukakan oleh Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat dasar suatu unsur dapat ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya. Jadi, penyusunan unsur-unsur ini didasarkan terhadap kenaikan nomor atom, bukan berdasarkan massa atom relatifnya. Kemudian pada sistem periodik modern ini terdapat yang pertama lajur mendatar atau yang disebut dengan horizontal. Ini disebut dengan periode ya. Kemudian lajur tegak atau yang dikatakan lajur vertikal, ini disebut dengan golongan. Jumlah periode dalam sistem periodik modern ini ada 7. Biasanya dituliskan dengan angka biasa. Kemudian jumlah golongan dalam sistem periodik itu adalah 8, di mana terdiri dari golongan utama atau yang dikatakan golongan A, kemudian golongan transisi atau yang dikatakan dengan golongan B. Nah, golongan ini biasanya dituliskan dengan menggunakan angka Romawi. Oke, bisa kita perhatikan tabel sistem periodik unsur atau yang dikenal dengan
sistem periodik panjang ya, dimana pada sistem periodik modern ini terdiri dari dua golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi, dimana golongan utama terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dimana golongan 1A disebut dengan logam alkali, kemudian 2A alkali tanah, dan bisa kita perhatikan golongan 8A yaitu gas mulia ya. Kemudian juga golongan transisi yang terdiri dari 8 golongan B ya. Kemudian juga ada lantanida, golongan lantanida dan aktinida yang termasuk ke dalam golongan transisi. Selanjutnya kita perhatikan tabel berikut, yaitu kita lihat golongan utama atau golongan A yang terdiri dari 8 golongan, kemudian golongan B yang juga terdiri dari 8 golongan ya. Ini disebut dengan sistem 18 golongan ya. Kita lihat golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Kemudian golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Kemudian yang ketiga disebut dengan golongan boron. 4A golongan karbon. 5A disebut dengan golongan nitrogen. 6A disebut dengan golongan oksigen. 7A disebut dengan golongan halogen. Dan selanjutnya untuk 8A disebut dengan golongan gas mulia. Selanjutnya untuk periode. Periode juga terdiri dari 7 periode, di mana untuk periode pertama jumlah unsurnya ada 2 dengan nomor atom 1 sampai 2. Kemudian untuk periode kedua dengan jumlah unsurnya 8, nomor atomnya dari nomor atom 3 sampai nomor atom 10. Kemudian periode ketiga dengan jumlah unsurnya 8 dengan nomor atomnya 11 sampai 18. Selanjutnya periode keempat yaitu terdiri dari 18 unsur dengan nomor atomnya mulai dari nomor atom 19 sampai 36. Kemudian periode kelima dengan jumlah unsurnya juga 18 dengan nomor atomnya mulai dari 37 sampai 54. Dan periode keenam dari jumlah unsurnya 32 ya, dengan nomor atomnya dimulai dari 55 sampai 86. Dan terakhir periode ketujuh terdiri dari 32 unsur, di mana nomor atomnya dimulai dari 87 sampai 118 nomor atomnya ya. Demikianlah video saya kali ini tentang sistem periodik unsur. Mudah-mudahan Ananda dapat pahami dengan baik, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.